Selebgram Medina Zain dijemput paksa dan ditahan atas 2 kasus dugaan ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik. 5 simpatisan yang diduga merintangi penangkapan tersangka kasus dugaan kekerasan seksual di Jombang, Jawa Timur ditetapkan tersangka. Terdakwa kasus dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Malang, Jawa Timur, akhirnya ditahan. Peristiwa penembakan antara 2 anggota polisi di rumah Kadif Propam Polri. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah Laporan Khusus selengkapnya. Saudara, selebgram Medina Zain dijemput paksa dan ditahan atas 2 kasus dugaan ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik. Sorotan lainnya saudara, drama panjang penangkapan tersangka kekerasan seksual di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur berakhir. Muhammad Subki ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan memakai baju tahanan, selebgram Medina Zain menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Senin siang. Tak ada komentar yang disampaikan Medina terkait kasus yang menjeratnya. Ia hanya meminta maaf dan memohon doa agar kasusnya cepat selesai. Mohon maaf kalau ada salah semuanya. Doain ya semuanya, mudah-mudahan semua cepat selesai. Selebgram Medina Zain kini tengah tersangkut 2 kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman mengandung kekerasan melalui media elektronik. Kamis pekan lalu, penyidik Polda Metro Jaya menjemput paksa dan langsung menahan selebgram Medina Zain hingga 20 hari ke depan. Keputusan ini lantaran Medina Zain telah 2 kali mangkir dari pemeriksaan polisi. Kami titipkan di Rutan Polda Metro Jaya untuk secepatnya kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penahanan ini dalam perkara atas nama Medina ini yang Uci Flodia itu, karena bisa dilakukan penahanan. Kasus dugaan pengancaman berisi kekerasan dilaporkan selebgram asal Surabaya Uci Flodia. Awal September 2021, Uci membeli 9 tas mewah merek Hermes dari Medina Zain, ternyata tas-tas tersebut palsu. Kecewa, Uci pun meminta agar Medina mengembalikan uang buka pembelian tas-tas senilai miliaran rupiah tersebut. Tak kunjung direspon, Uci pun melayangkan somasi ke Medina. Medina pun tak mau kalah dan balas melayangkan somasi. Crazy Rich, hati-hati aja sama omongan-omongan kamu. Ntar aku kasih bom baru tahu rasa. Somasi berbalas somasi hingga kemudian Uci menerima pesan WhatsApp berisi ancaman dan unggahan Instastory yang diduga ditujukan kepada dirinya. Tak ingin terus dihinggapi ketakutan, Uci Flodia pun melaporkan Medina Zain ke Polda Metro Jaya pada Oktober 2021. Ancaman itu ada di WhatsApp chat saya. Dia selalu nakut-nakutin saya dengan undang-undang apa-apa gitu. Karena dia sudah pernah masukkan orang ke penjara juga. Lalu saya di Instastory itu disebut banyak sekali yang intinya saya mau akan dibom. Di situ saya merasa harus untuk melaporkan ini. Saya merasa tidak bisa tenang lagi tinggal di rumah saya. Karena saudari Medina tahu rumah saya di mana. Maret 2022, Medina Zain akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan ancaman dengan kekerasan melalui media elektronik. Namun, Medina Zain tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan polisi hingga kasusnya lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 5 Juli 2022. Kuasa hukum Medina Zain, Rasman Nasution, kepada Kompas.com menyatakan tengah mengupayakan penangguhan penahanan. Kami sudah siapkan surat untuk tidak dilakukan penahanan oleh kejaksaan dengan alasan sakit, nanti akan diperiksa di Keramat Jati. Kami juga akan buat surat jaminan dari pihak Lukman Azhari. Saya yakin Medina akan lebih kuat karena suaminya telah bersama. Karena saya tahu Medina butuh dukungan dari suaminya. Tindakan jemput paksa terhadap Medina Zain pekan lalu rupanya tak hanya terkait pelaporan Uci Flodia. Kabid Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan menyebut Medina Zain juga terjerat kasus dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Marisha Icha. Medina Zain telah dijemput paksa dengan surat perintah atas laporan korban Marisha Icha. Kasusnya lagi-lagi berawal dari jual beli tas mewah. Medina diduga menjual tas mewah palsu ke Marisha Icha.
Lantaran tak orisinal, Ica meminta Medina mengembalikan sejumlah uang jutaan rupiah yang telah ia transfer. Permintaan tak bersambut, keduanya saling berbalas komentar di sosial media dan berujung saling lapor ke polisi. Ica yang merasa mendapatkan pengancaman dan pencemaran nama baik melalui media elektronik melaporkan Medina ke polisi pada tanggal 13 September 2021. Medina Zain kini juga dilaporkan atas sejumlah kasus dugaan penipuan yang kini tengah ditelusuri pihak kepolisian. Di antaranya, kasus dugaan penipuan penjualan mobil yang dilaporkan selebritas Uya Kuya pada akhir Juni 2022. Bukan sekali ini saja Medina Zain berurusan dengan hukum. Desember 2019 lalu, ia dan kakak iparnya Ibra Azari sempat ditangkap polisi karena menggunakan narkoba jenis amfetamin. Namun, Medina hanya dijatuhi hukuman rehabilitasi narkoba selama 3 bulan. Jika terbukti bersalah atas kasus dugaan ancaman bermuatan kekerasan, Medina Zain dapat dipidana maksimal 6 tahun penjara. Sementara, jika terbukti bersalah atas kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara yang menanti. Beralih ke sorotan penangkapan tersangka kekerasan seksual di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Berakhir sudah pelarian Muhammad Subki Azal Sani alias Beki, tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Beki akhirnya menyerahkan diri di sekitar Pondok Pesantren Sidikiyah Kamis 7 Juli 2022 setelah drama penangkapan yang panjang. Setelah buron sejak awal tahun 2022, Muhammad Subki akhirnya ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Bedaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Berkas perkara Beki sudah lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan menunggu waktu persidangan. Pertama sudah penembak KUHP dengan ancaman pidananya adalah 12 tahun, kemudian pasal 289 KUHP masih dengan kategori tindak pidana pencabulan dengan ancaman pidananya 9 tahun, dan pasal 294 ayat 2 kedua KUHP dengan ancaman pidananya 7 tahun. Sebelumnya, penangkapan Beki berlangsung alot. Lebih dari 15 jam polisi gabungan diturunkan untuk menjemput Beki namun tak berbuah hasil. Perlawanan dari simpatisan tersangka membuat polisi kesulitan menangkap Beki. Polisi sempat menggeledah sejumlah ruangan di Pondok Pesantren Sidikiyah guna mencari Beki dan sejumlah barang bukti. Beki yang diduga bersembunyi di sekitar kawasan pesantren pun tak kunjung ditemukan. Upaya persuasif dengan melakukan negosiasi dikedepankan. Hingga ayah Beki yang merupakan pemimpin pesantren Sidikiyah, Yai Haji Mukhtar Muti, sempat berjanji mengantar sendiri putranya ke Mapolda Jatim. Saudara, drama penangkapan Muhammad Subki Azal Sani alias Beki, tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati Jombang, Jawa Timur, berakhir. Tak hanya itu, 5 simpatisan yang diduga merintangi penangkapan Beki juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara di Batu Malang, Jawa Timur, terdakwa kasus kekerasan seksual Julianto Eka Putra yang sebelumnya masih bisa menghirup udara bebas, kini akhirnya ditahan. Belasan jam upaya polisi menegakkan hukum akhirnya berbuah hasil. Tersangka kasus kekerasan seksual Muhammad Subki alias Beki akhirnya menyerahkan diri pada pukul 11. Tak hanya Beki, Polda Jatim juga menangkap dan menetapkan sebagai tersangka 5 simpatisan yang diduga menghalangi penjemputan paksa putra pemimpin pesantren Sidikiyah Jombang tersebut. Kelimanya terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Perintah langsung dari pesantren tidak ada, hanya ada beberapa arahan-arahan yang sifat ada tersirat, ada arahan yang berbunyi kalau mulut balas mulut, fisik balas fisik. Nah ini mungkin terpikan lebih luas oleh santri-santri maupun para tersangka yang ada di hadapan kita. Muhammad Subki Azal Sani diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati pondok pesantren asuhannya. Sedikitnya ada 5 korban yang berani melapor dan memberi kesaksian. Salah satu korban bahkan diduga telah mengalami tindak kekerasan seksual sejak masih berusia 15 tahun.
Sementara itu, setelah sebelumnya sempat dicabut oleh Kanwil Kemenak Jawa Timur, kini izin Pondok Pesantren Siddiqiyah Jombang telah dipulihkan oleh Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendi. Muhadjir beralasan kasus yang terjadi tidak melibatkan lembaga ponpes melainkan oknum, dan oknum tersebut telah menyerahkan diri, sementara ada ribuan santri yang perlu dijamin keberlangsungan pembelajarannya. Atas arahan dari Bapak Presiden, sebaiknya pencabutan status izin operasional itu supaya dibatalkan. Biar anak-anak segera masuk sekolah lagi, orang tua juga merasa nyaman, tenang. Yang penting harus segera ada perbaikan manajemen di pondok pesantren. Beralih ke kasus kekerasan seksual di sekolah SPI Batu Malang, terdakwa Julianto Eka Putra akhirnya dijemput paksa oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Kota Batu dan Kejati Jatim. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jatim Fatur Rahman, terdakwa Julianto Eka Putra langsung dibawa ke lapas Lowokwaru. Julianto akan ditahan selama 30 hari ke depan sambil menjalani sisa persidangan. Pekan depan, rencananya Julianto akan kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Sebelumnya, motivator sekaligus pemilik sekolah SPI itu masih bisa menghirup udara bebas kendati sudah berstatus terdakwa kasus kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Tidak ditahannya Julianto membuat geram banyak pihak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait bahkan sempat beradu mulut dengan pengacara Julianto di persidangan Rabu pekan lalu. Harapan saya waktu itu bahwa setelah dia ditetapkan sebagai terdakwa, bahwa pelaku sudah harus juga pakai baju oranye ditangkap di dalam menjalani persidangan. Tapi apa yang terjadi sampai minggu kemarin, sidang yang ke-19, mendengarkan keterangan dari terdakwa, dia masih melenggang tanpa pengawalan ketat, tanpa baju oranye dan tidak ditangkap. Hal senada juga disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menilai semestinya pengadilan bersikap tegas dan memberlakukan penanganan yang sama terhadap terdakwa dengan kasus pidana berat lainnya. Tentu kita menghimbau kepada PN untuk juga berlaku sama dengan kasus-kasus yang lainnya, begitu ya. Ketika ancaman di atas 5 tahun dan tadi Kejaksaan juga sudah menyampaikan ada pengajuan permohonan penahanan gitu. Ini kemudian menjadi itikat baik apakah kemudian proses peradilan di Indonesia akan berlangsung baik atau tidak. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, syarat penahanan oleh penegak hukum meliputi syarat objektif yaitu tersangka atau terdakwa diancam dengan kurungan 5 tahun penjara atau lebih. Syarat subjektif yaitu adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Julianto Eka Putra, motivator sekaligus pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu, Jawa Timur, dilaporkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA ke Mapolda Jawa Timur pada Mei 2021 atas dugaan tindak kekerasan seksual terhadap belasan murid sekolah SPI Batu Malang. Diduga aksi bejat Julianto telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan hingga para korban lulus dari sekolah SPI. Polisi lalu menetapkan Julianto sebagai tersangka pada 5 Agustus 2021. Sidang perdana berkas perkara Julianto baru mulai digelar pada 16 Februari 2022 atau 6 bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Julianto didakwa dengan sejumlah pasal alternatif tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 hingga 20 tahun penjara. Saudara, kasus kekerasan seksual yang menjerat motivator sekaligus pendiri sekolah SPI di Batu Malang, Jawa Timur mencuat dan viral di media sosial. Sorotan lainnya, saudara, peristiwa penembakan antara 2 anggota polisi di rumah Kadif Propam Polri diduga dilatar belakangi pelecehan terhadap istri Kadif Propam. Sementara itu, fenomena Citayam Fashion Week di kawasan Sudirman, Jakarta turut menjadi perbincangan publik. Sebelum akhirnya ditahan, terdakwa kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu Malang, Jawa Timur telah menjalani sidang sebanyak 19 kali. Sidang ke-19 kasus kekerasan seksual yang menjerat motivator Julianto Eka Putra di Gedung Pengadilan Negeri Kota Malang pada Rabu 6 Juli lalu sempat diwarnai unjuk rasa.
Warga menuntut hakim adil dan menahan terdakwa Julianto Eka Putra untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Julianto Eka Putra dikenal sebagai pebisnis yang telah membangun puluhan perusahaan yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pendiri sekolah gratis SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu, Jawa Timur, dan seorang motivator. Motif baku tembak yang menewaskan Brigadir J masih menjadi teka-teki. Pasalnya, keluarga korban menemukan sejumlah kejanggalan di tubuh jenazah Brigadir. Keluarga menilai selain luka tembak, ada luka bekas benda tajam pada tubuh Brigadir J. Keluarga pun meminta kasus ini diusut tuntas. Beritakan sama Mabes Polri Jakarta, katanya adanya tembak-menembak. Nah, ternyata setelah kami buka mayatnya, ternyata tembak-menembak itu bukan cuma sekali. Ternyata ada kayak perlawanan, bahkan kayak sayatan-sayatan, luka-luka, benda tajam. Itulah yang kami temukan di bagian badan anak kami. Kami dari pihak keluarga, kami minta kepada Bapak Kapolri, bahkan kalau bisa Bapak Jokowi, Pak Presiden, tolong kami diperhatikan orang kecil ini. Namun, polisi membantah luka sayatan pada jenazah Brigadir J disebabkan benda tajam. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menegaskan luka itu disebabkan gesekan proyektil. Jadi hasil olah TKP ya, dan bukti-bukti yang ada di lapangan, sayatan itu diperkirakan hasil tembakan, jadi gesekan dari proyektil. Gesekan proyektil yang ditembakkan dari Baradae ke Brigadir J. Sebelumnya, polisi menduga ada upaya tindakan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Baradae diduga memergoki aksi tersebut dan langsung dihujani tembakan dari Brigadir J. Untuk membela diri, Baradae lantas melontarkan tembakan balasan. Brigadir J pada saat masuk tadi ke ruang ibu, pada saat sesaat setelah melakukan pelecehan, dia juga sempat menodongkan senjata ke kepala Ibu Kadif, ya. Jadi pada saat ibu tertidur, terbangun kaget, kemudian menegur saudara J malah membalas, "Diam kamu," sambil mengeluarkan senjata yang ada di pinggang dan menodongkan Ibu Kadif. Kemudian Ibu Kadif teriak, minta tolong, dan disitulah saudara J sempat panik, apalagi mendengar ada suara langkah orang berlari yang mendekat ke arah suara permintaan tolong tersebut. Saat ini polisi masih dalam tahap penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti serta menahan pelaku penembakan Baradae. Sementara itu, IPW mendesak Kapolri untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atas tewasnya anggota Propam yang tertembak di rumah salah satu pejabat Polri. Itu saya serahkan kepada pimpinan Polri ya. Kalau IPW kan mengusulkan dibentuk tim gabungan pencari fakta. Ini usulan yang supaya menimbulkan kepercayaan kepada Polri. Peristiwa tewasnya Brigadir J terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Presiden meminta proses hukum tetap berjalan. Kapolri, Pak, ini bagaimana Pak? Dari Presiden mungkin kepada Kapolri seperti apa? Ya, proses hukum harus dilakukan. Ya. Beralih ke fenomena yang tengah viral di media sosial selama beberapa hari terakhir. Sejumlah remaja yang berkumpul di ruang terbuka publik kawasan Dukuh atas Sudirman, Jakarta Pusat belakangan menjadi sorotan. Tak hanya sekedar berkumpul, para remaja ini pun seakan unjuk gigi dengan penampilan berbeda dan gaya busana kekinian. Para remaja ini umumnya berasal dari daerah penyangga ibu kota seperti daerah Citayam, Bogor, Jawa Barat. Sehingga muncul istilah Citayam Fashion Week dan akronim Sudirman Central Business District atau SCBD yang diplesetkan Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Paling sini foto-foto, diajak orang konten, collab apa segala macam. Kalau fashion mah terinspirasi ya, cuman nyocokin aja sih. Nyocokin dari atas sampai bawah. Jadi temen ngasih tahu, nih lo beli ini, langsung saya beli ke mall tadi. Fenomena Citayam Fashion Week ini pun mendominasi percakapan di media sosial.
Banyak yang mengapresiasi, namun tak sedikit yang mengkritik. Pasalnya, warganet menyaksikan banyak sampah yang ditinggalkan di kawasan Dukuh Atas. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pun menerima laporan bahwa sejumlah remaja yang berkumpul abai kebersihan lingkungan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik fenomena ini, namun Anies mengingatkan kawasan publik tetap harus dijaga bersama. Ketika terjadi fenomena-fenomena baru saja muncul, yang penting jaga kebersihan, jaga ketertiban, selebihnya nikmati ruang ketiga bersama untuk semuanya. Imbauan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia mengapresiasi fenomena Citayam Fashion Week atau SCBD sebagai upaya promosi urban tourism atau pariwisata di wilayah perkotaan. Bahkan, Sandi menjanjikan beasiswa bagi remaja kreatif terpilih di area Sudirman tersebut. Kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang ikut mempromosikan pariwisata dan produk ekonomi kreatif fashion agar tidak menimbulkan sampah, tidak menimbulkan keonaran, dan hargai pengguna dari fasilitas umum tersebut. Untuk menjaga ketertiban, Satpol PP DKI akan menindak tegas para pengguna ruang publik Dukuh Atas yang membuang sampah sembarangan. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi sosial menyapu jalan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.